action let's go 저 건물을 찾으러 Pertama, kita akan membahas pengaruh politik Indonesia pada masa Orde Baru. Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Pemulihan ini dikeluarkan dengan adanya sejumlah penetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan ini terjadi pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 di Bangkok dengan dihasilkannya perjanjian Bangkok. Lalu pada tanggal 11 Agustus adanya penandatanganan pemulihan hubungan antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta. Lalu yang ketiga, kembalinya menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia menjadi anggota PBB karena pemerintah merasa dapat keuntungan yang dapat dihasilkan dengan bergabungnya Indonesia kembali ke dalam PBB. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukannya ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan diwakilinya oleh wakil Indonesia yaitu Adam Malik yang selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Saya Colin Christopher Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekonomi global di Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi, pada masa Orde Baru, Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia memiliki beberapa aspek yang penting. Yang pertama adalah hubungan dengan negara-negara asing. Jadi Indonesia menjalin hubungan ekonomi yang baik dengan berbagai negara, seperti Jepang dan lain sebagainya di Asia Tenggara. Lalu aspek yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh dorongan dari pasar global, termasuk kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak, gas alam, dan juga karet. Lalu aspek yang ketiga ada dampak krisis keuangan di Asia. Pada akhir tahun 1990-an, krisis keuangan di Asia meletus, mempengaruhi ekonomi Indonesia secara signifikan. Krisis ini disebabkan oleh faktor-faktor global. Indonesia mengalami penurunan tajam dalam nilai tukar rupiah dan krisis moneter yang parah. Aspek yang keempat ada ketergantungan pada utang luar negeri. Jadi selama masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia mengambil utang luar negeri yang signifikan, sebagian besar dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Ini mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara lain. Dan aspek yang terakhir ada pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia selama Orde Baru. Pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia pada masa Orde Baru adalah campuran dari peluang pertumbuhan dan resiko terkait ketergantungan pada dasar internasional. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama periode ini, keuangan Asia pada akhirnya berdampak buruk pada stabilitas ekonomi Indonesia. Pengaruh ekonomi global di Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama itu ada nilai rupiah menurun. Krisis moneter ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1997, tepatnya pada bulan Agustus. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah mengalami penurunan dari rata-rata 2.450 pada Juni 1997 menjadi 13.513 di akhir Januari 1998. Selain itu, cadangan devisa negara juga tidak mampu untuk menahan gejolak penurunan nilai mata uang rupiah. Selanjutnya, itu penyebab krisis moneter 1998 adalah besarnya utang luar negeri, terutama pada sektor swasta. Pada Maret 1998, total utang luar negeri Indonesia yaitu sebesar 138 dolar Amerika Serikat, di mana setengah dari jumlah tersebut ialah milik swasta. Lebih buruknya lagi, sepertiga dari utang tersebut bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada akhir tahun 1998. Tak hanya itu, cadangan devisa negara pada saat itu hanyalah sekitar 14,4 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan suku bunganya.
Selanjutnya, penyebab krisis moneter itu pemerintah kurang tanggap. Penyebab krisis moneter 1998 juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang kian memburuk. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik yang masih berputar pada pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Soeharto saat itu. Selanjutnya adalah solusi IMF yang gagal. Berbagai pihak telah banyak memberikan kritik terhadap IMF terkait krisis yang terjadi di Asia. Adapun beberapa keluhan tersebut diantaranya. Yang pertama itu, meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi setiap negara tidak sama persis. Program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara. Donor dan bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak baik, terutama di Indonesia, Thailand, serta Korea Selatan. Setelah melihat program yang diterapkan pada 3 negara tersebut, timbul kesan bahwa IMF tidak memahami secara mendalam terkait penyebab krisis moneter 1998. Hal itulah yang membuat mereka tidak memberikan jalan keluar secara tepat. Salah satu pemecahan masalah standar dari IMF adalah menuntut adanya surplus anggaran belanja negara. Padahal Indonesia dalam hal anggaran belanja negara pada tahun 1996 sampai 1997 hampir selalu surplus. Meskipun ditutupi dengan bantuan dari luar negeri, peristiwa ini menjadi salah satu ujian terberat Indonesia. Krisis moneter dan ekonomi menyebabkan berbagai gangguan keamanan serta ketertiban. Pengaruh politik global di Indonesia pada era reformasi. Yang pertama, dukungan internasional. Banyak negara dan organisasi internasional mendukung perubahan politik dan demokratisasi di Indonesia. Selama reformasi, mereka memberikan dukungan moral dan bantuan ekonomi untuk membantu negara ini mengatasi perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Dukungan ini mencakup pembangunan demokratis, pemantauan pemilu, dan bantuan pembangunan. Yang kedua, pemantauan hak asasi manusia. Komunitas internasional secara aktif memantau situasi hak asasi manusia di Indonesia selama era reformasi. Ini termasuk berfokus pada isu-isu seperti hak minoritas, otonomi daerah, dan pemulihan hak sipil dan politik warga negara. Pemantauan ini memengaruhi tindakan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, perang mahasiswa dan masyarakat sipil. Mahasiswa dan masyarakat sipil Indonesia memainkan peran penting dalam peristiwa reformasi. Mereka mendapatkan dukungan dan inspirasi dari gerakan serupa di seluruh dunia seperti gerakan pro-demokrasi di negara-negara lain. Peran mereka dalam demonstrasi dan advokasi politik adalah kunci dalam menggoyang rejim Orde Baru. Yang keempat, hubungan bilateral. Hubungan bilateral Indonesia dengan berbagai negara-negara juga memengaruhi perubahan politik dalam negeri. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia memberikan dukungan terhadap perubahan politik di Indonesia. Sementara yang lain mungkin mencermati perkembangan politik di negara ini dengan cemas. Yang kelima, posisi Indonesia di ASEAN. Indonesia sebagai anggota ASEAN memainkan peran penting dalam hubungan regional dan diplomasi. Perubahan politik di dalam negeri memengaruhi pendekatan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia juga berusaha mempromosikan nilai-nilai demokrasi dalam kawasan.
Yang terakhir, kontroversi internasional. Isu-isu kontroversi seperti krisis Timur Timur, konflik Aceh, dan hak-hak Papua memperoleh perhatian internasional selama reformasi perubahan politik di Indonesia. Memengaruhi pendekatan terhadap isu-isu ini termasuk pencarian solusi damai. Pada masa Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi sejumlah perubahan dan perkembangan dalam politik global Indonesia. Beberapa hal yang terjadi yaitu yang pertama ada kebijakan luar negeri. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara asing, terutama dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Indonesia aktif dalam gerakan non-blok dan mengambil peran penting dalam perundingan di tingkat internasional. Yang kedua, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Pada tahun 1970, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh banyak pemimpin negara dari dua benua. Hingga hal ini meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi global. Yang ketiga, dukungan terhadap anti-komunisme. Pemerintahan Orde Baru secara aktif mendukung kebijakan anti-komunisme dalam politik global. Hal ini tercermin dalam dukungannya terhadap Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan dalam perannya dalam berbagai konflik regional. Lalu yang keempat ada keterlibatan dalam organisasi internasional. Indonesia menjadi anggota aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan gerakan non-blok. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk terlibat dalam isu-isu global seperti dekolonisasi, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Yang kelima, ada perkembangan hubungan dengan Timur Timur. Selama masa Orde Baru, Indonesia mengambil alih Timur Timur pada tahun 1975 yang memicu konflik dan kritik internasional. Pada tahun 1999, referendum di Timur Timur menyebabkan kemerdekaan negara tersebut. Masa Orde Baru juga ditandai oleh otoriterisme dan pelanggaran hak asasi manusia, serta isu-isu politik dan ekonomi dalam negeri yang mempengaruhi stabilitas politik Indonesia. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama periode ini terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam politik global Indonesia. Termasuk yang pertama ada demokratisasi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah peralihan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Reformasi politik menghasilkan pemilihan umum, bebas dan adil, serta penghapusan beberapa aspek otoriterisme yang ada pada masa Orde Baru. Yang kedua, ada hubungan dengan negara-negara asing. Indonesia terus menjalankan kebijakan luar negeri yang beragam, tetapi dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Hubungan dengan negara-negara barat tetap penting, sementara Indonesia juga mengembangkan hubungan dengan negara-negara Asia dan negara-negara berkembang lainnya. Lalu yang ketiga ada konflik dan kebijakan regional. Indonesia tetap berperan aktif dalam isu-isu regional, terutama dalam ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, dan organisasi-organisasi regional lainnya. Isu-isu seperti konflik di Aceh dan Papua Barat menjadi perhatian regional dan internasional. Yang keempat ada hak asasi manusia. Reformasi juga membawa perubahan dalam isu hak asasi manusia. Indonesia berusaha meningkatkan catatan hak asasi manusia dan bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia internasional. Meskipun tantangan masih ada, terjadi perubahan positif dalam hal ini. Peran yang kelima ada peran dalam perdamaian regional. Indonesia menjadi pemimpin dalam upaya perdamaian regional, terutama dalam menengahi konflik di Aceh.
yang akhirnya berujung pada kesepakatan perdamaian. Lalu yang keenam ada hubungan dengan Timor Leste. Indonesia mengakui kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 setelah periode otonomi khusus yang diawasi PBB. Hal ini menandai langkah penting dalam hubungan dengan tetangga regional. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, keanggotaan dalam organisasi internasional. Indonesia tetap aktif sebagai anggota PBB dan organisasi internasional lainnya, terlibat dalam isu-isu global seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, dan perdamaian dunia. Selama masa reformasi, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam politik global, terutama dalam hal demokratisasi dan keterlibatan dalam isu-isu internasional. Meskipun tantangan masih ada, masa reformasi telah membawa perubahan penting dalam politik global Indonesia. Pada Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai pembangunan berencana atau Pancasila Development. Pada awal Orde Baru, fokus utama adalah stabilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Berakhir Orde Baru, ekonomi Indonesia mengalami krisis keuangan yang parah pada tahun 1997. Pada era reformasi diawali dengan lengsernya Soeharto, terjadi perubahan signifikan dalam berbagai aspek termasuk politik dan ekonomi. Pemerintahan yang baru mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka, liberal, dan demokratis. Pada periode reformasi, Indonesia berhasil pulih dari krisis ekonomi dan mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil.